Indonesia dan Norwegia membuat program kerjasama melalui Partnership in Support of Indonesia Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan dalam kegiatan VOLU Norway Contribution Phase 1 atau VOLU NC1. Dukungan pemerintah Norwegia kepada pemerintah Indonesia ini diberikan karena melihat keberhasilan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon dan deforestasi secara signifikan. Program kerjasama Indonesia dan Norwegia ini salah satunya ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Melalui program kerjasama kedua negara ini, Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar 38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektar. Menteri Siti mengungkapkan pelaksanaan program ini di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang mengesankan karena masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2020 dinilai secara hitung-hitungan dengan standar dari internasional, karena dari UNFCCC kita punya ratusan juta ton CO2 yang sudah kita tahan, yang sudah kita kurangi emisinya. Dan terhadap prestasi mengurangi emisi ini, maka pemerintah Norway memberikan penghargaan yang tadi disebut RBC itu. Artinya Result Based Contribution, artinya penghargaan yang diberikan dalam bentuk pendanaan untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jadi yang disampaikan tadi baik oleh Pak Agus, Pak Joko termasuk oleh Ibu Ruth sendiri itu adalah upaya-upaya pemerintah Norwegia sebagai negara maju memberikan penghargaan kepada negara berkembang seperti Indonesia, bahwa Indonesia punya prestasi. Ya, ingat ya, posisinya tuh seperti itu. Jadi bukan dikasih duit gitu, bukan. Jadi ada di situ apa yang paling penting adalah kehormatan. Kemitraan langkah-langkahnya. Pendanaan instrumennya. Di situ dia bisa berjalan bersama-sama. Saya bergembira sejak pertama tiba tadi. Saya tahun 79 jadi pegawai, itu saya penyuluh pertanian. Jadi saya sama kelompok tani ya dari dulu udah sering bareng. Saya juga sudah belajar melihat katakanlah atau studi banding bagaimana penyuluhan pertanian di Thailand yang katanya pertaniannya hebat. Saya juga mempelajari. Jadi ketika saya tiba tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas, Kepala UPT, dan juga yang dilakukan oleh petani, itu merupakan hal yang sangat-sangat penting dan sangat kita hargai. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya memang berarti semakin yakin dan tidak salah menilai bahwa Kalimantan Selatan adalah yang terbaik di dalam penanaman. Benar ya Bu Dirjen? Tadi Pak Joko juga ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama para petani, kelompok tani hutan, saya mohon ini kita jaga dan kita pertahankan. Dan Ibu Ruth dan tim dari Norway udah bisa lihat secara langsung begini cara kerjanya. Saya melihat bahwa ada prospek ke depan yang juga dipikirkan dan dipersiapkan, yaitu tadi menyiapkan jalan inspeksi dan sarana-sarana. Itu artinya perspektif untuk semakin membuat wilayah dan kerja KTH ini semakin bagus. Mau jadi touristic spot, mau jadi wilayah atau spot untuk wisata lokal. Dan itu kalau di KLHK juga ada juga sih yang dukung, yaitu Direktorat Jenderal yang lain ya Bu Ami ya, PPKL ya. Jadi nanti artinya ada perspektif ke depan yang disusun, yang disiapkan, yang diproyeksikan, diancang-ancang untuk lebih bagus lagi. Oleh karena itu saya langsung jawab sekarang,
bahwa di fase 2 RBC, Mas Agus, Pak Karo, Pak Ruanda, ini pimpinan-pimpinannya, Pak Helmi, untuk Kalimantan Selatan perlu didukung. Duta Besar Norwegia, Ruth Krieger, turut mengapresiasi upaya masyarakat di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Salah satunya adalah kelompok tani hutan Berkat Sulasi yang ada di Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama pemerintah daerah Kalimantan Selatan, kelompok tani hutan ini mampu mengimplementasikan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry yang ditargetkan ditanam di lahan seluas 70 hektar. Saya sangat terkesan hari ini mempelajari tentang berbagai upaya yang dilakukan di Kalimantan Selatan untuk mendukung upaya pengelolaan hutan dan lahan. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan upaya terkoordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Tanpa kemitraan, partisipasi, dan kerjasama semua pihak, pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim akan menjadi upaya yang berat. Sejak September 2022, Norwegia menjalin kemitraan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mendukung pelaksanaan program Follow Net Sink 2030. Program tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Salah satu kunci keberhasilan implementasi program tersebut adalah dengan melibatkan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sampai ke masyarakat. Saya terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Bapak dan Ibu dari kelompok Tani Berkat Sulasi dan masyarakat Desa Sungai Arfat bersama dengan pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerjasama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim. Semoga usaha dan upaya kita bersama dapat membuahkan hasil yang baik bagi kesejahteraan hutan dan lahan dan iklim kita. Dalam kegiatan kerjasama ini, Menteri Siti didampingi Duta Besar Ruth melakukan penanaman bersama. Ada berbagai jenis bibit tanaman yang disediakan untuk program ini. Di antaranya adalah bibit tanaman durian, petai, jengkol, dan alpukat. Selain kegiatan penanaman bibit pohon, Menteri Siti dan Duta Besar Ruth juga melakukan dialog bersama 5 kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam dialog tersebut, masyarakat kelompok tani hutan menginginkan agar program-program rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya di Kalimantan Selatan, terus ditingkatkan. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi media KLHK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Joko Triharyanto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, pejabat pimpinan tinggi Pratama KLHK, Kelompok Tani Hutan Usuludin, Kelompok Tani Hutan Bumi Sejahtera, Kelompok Tani Hutan Dewa Subur, Kelompok Tani Hutan Sepakat Baru, serta jajaran muspika setempat.